itu karena bosan maka tidak beli lagi, menurun penjualannya. Sampai akhirnya produk itu sudah nggak dikenal lagi, sudah tutup si produk itu karena ini. Oke, kira-kira begitu siklus produk. Coba saudara bisa amat-amatin kira-kira produk. Misalkan begini contohnya, saudara dulu pernah makan produk itu, tapi sekarang sudah tidak ada lagi. Coba ada nggak ngasih contoh dulu pada waktu saudara masih SD, SMP, atau SMA, produknya sangat terkenal gitu, produk itu. Tapi sekarang sudah mulai jarang diperoleh. Nah, ada yang ngasih contoh nggak? Kira-kira boleh bukan produk dari perikanan, boleh produk apa saja. Ngasih contoh, ada nggak yang bisa ngasih contoh? Minuman, Prof. Contohnya sok ceritakan. Minuman teh gunung, Prof. Teh gunung, oh iya betul teh gunung. Itu dulunya gimana teh Iya, gunung waktu gimana dulunya cerita dulunya gimana gitu. dulunya sering di pada saat masih SD, Prof, jajan di kantin teh gunung. Ah, itu bentuknya dikemas atau gimana? Atau kemasannya namanya teh gunung gitu, dikemas plastik atau Iya, di gelas gitu, Prof, kayak teh gelas. oh kayak teh gelas. Nah, terus sekarang sudah nggak. Nah, terus habis itu melanjut ke SMP, SMA sampai sekarang udah nggak ketemu lagi, Prof. Nggak Oh ada gitu. lagi teh Iya nggak ada. gunungnya. Jarang gitu meskipun iya jarang dan nggak ketemu lagi. Oke benar ya. Dan Ya, Bapak Prof. juga belum tahu teh gunung. Oke, sekarang ada lagi nggak contoh lagi yang sekitar kita? Permen sukus, Prof. Permen apa? Sukus. Sukus. Coba deskripsikan, gambarkan. Dulu tuh pas waktu saya SD itu permen sukus itu kayak banyak gitu, Prof. Terbuat dari apa dulu? Eh, Dideskripsikan dulu produknya seperti apa? Oke, Maksudnya nah, produknya itu kayak olahan permen yang nah, hanya ada satu rasa doang, Prof. Waktu itu, kalau nggak salah itu. oh gitu. Seperti itu. Jadi sampai sekarang kalau mau menemui ataupun mau beli gitu, Prof, nggak ada, Prof, di warung-warung, Prof. Permen Oh, sukus. oh ya, oke, ya, oke lah. Itu dua contoh produk ya. Baik, sekarang kita lanjutkan lagi. Nah, kita akan coba terangkan satu-satu tadi ya dari umur produk itu. Pertama, tahap perkenalan atau adaptasi. Jadi produk mulai dipasarkan pada segmen pasar yang telah ditentukan. Kan sudah kita pelajari ya segmen pasar itu apa ya, sudah kemarin di MHP. Kemudian volume penjualannya masih relatif lambat. Nah, produk yang dijual dasarnya barang baru, jadi betul-betul baru. Kemudian dikarenakan masih berada di tahap permulaan dan biasanya ongkos yang dikeluarkan itu juga tinggi, terutama biaya iklan ya, promosi ya. Kemudian promosi yang dilakukan tersebut memang harus agresif serta juga mengarah kepada merek. Distribusi barang itu juga masih terbatas pada laba yang diperoleh juga masih rendah. Artinya apa? Di sini karena perkenalan maka yaitu harus dikenalkan, harus punya citra yang baik dulu gitu, citranya ya bisa bisa menyuruh influencer atau apa gitu kan, atau bikin konten-konten kreatif konten. Nah sekarang ya teman-teman banyak perusahaan-perusahaan makanan terutama itu menyewa orang untuk membuat konten gitu ya, untuk membuat konten konten kreatif itu ada beberapa alumni ya, ada beberapa alumni yang saya kenal itu bekerjanya memang dia membuat konten gitu untuk mempromosikan suatu produk baru gitu ya. Nah, ada beberapa alumni di namanya alumni tentang ini, alumni Pak ilmu apa namanya teknologi pangan. Nah itu ada mahasiswa teknologi pangan, dia setelah lulus bekerja di situ. Mudah-mudahan nanti saudara bisa bekerja. Ya kerjanya di rumah saja, dia tinggal bikin konten kreatif terhadap suatu produk kemudian di berbagai Instagram atau Facebook itu dia informasikan produk baru itu. Oke.
Nah, kemudian tahap pertumbuhan setelah pengenalan tumbuh. Nah, penjualan dan laba meningkat dengan sangat cepat disebabkan permintaan sudah sangat meningkat serta juga masyarakat sudah mengetahui produk tersebut. Jadi intinya masyarakat atau konsumen itu diperkenalkan terhadap produk yang kita buat tadi, kemudian menginformasikan produk yang kita buat, mudah-mudahan produk itu sesuai dengan kebutuhannya gitu kan, atau menciptakan kebutuhan kepada masyarakat yang asalnya tidak butuh, karena kita informasikan dengan baik akhirnya dia butuh. Nah, setelah dia butuh baru dia bisa beli gitu kan. Nah, promosi yang dilakukan oleh suatu perusahaan sudah mulai tidak seagresif dibandingkan tahap sebelumnya. Oke ya. Jadi seiring dengan itu maka promosinya sudah mulai berkurang, tidak segencar pada waktu memperkenalkan produk itu. Nah, kemudian pesaing mulai memasuki pasar sehingga terdapat persaingan yang menjadi lebih ketat. Nah, jadi secara alamiah begitulah pola penjualan produk ya di pasar seperti itu, di lapangan seperti itu. Ya, jadi kemudian itulah disebut dengan tahap pertumbuhan. Nah, tahap kedewasaan atau matang ya, maksudnya penjualan masih meningkat menuju pada tahap yang tetap. Laba produsen mulai turun, persaingan pada harga menjadi sangat tajam, sehingga suatu perusahaan perlu memperkenalkan produktivitas dengan kreativitas model yang baru. Usaha dalam promosi biasanya mulai ditingkatkan lagi untuk dapat menghadapi persaingan. Nah, mulai ini lagi. Karena bersaing dengan produk-produk yang baru datang ke pasar. Gitu ya. Nah, kemudian tahap tahap penurunan atau decline gitu, kemunduran ya. Hampir di semua macam jenis produk yang dihasilkan satu perusahaan selalu mengalami kekunuan atau juga keusangan ya, serta juga harus diganti dengan barang yang baru. Nah, dalam tahap kemunduran ini produk baru haruslah sudah dipasarkan untuk dapat menggantikan barang. Oleh karena itu di tahap inilah baru kita melakukan proses pengembangan produk. Ya, di tahap inilah baru kita melakukan proses pengembangan produk supaya nanti tidak mati. Jadi ini lagi tumbuh lagi gitu ya. Jadi tidak mati. Jadi seperti tadi teh apa namanya? Teh gelas ya. Teh apa namanya? Nah, oke ya. Kemudian oke ya, begitulah cerita dari umur produk ya. Begitulah cerita dari suatu umur produk. Kalau itu normal gitu ya. Kalau itu normal tidak ada inovasi pada produk tersebut. Nah, kan kita tidak ingin seperti itu produk kita. Nah, kita tidak ingin produk seperti itu. Nah, supaya produk terus dikenal sepanjang saat, maka perlu adanya proses pengembangan produk. Nah, ini definisi pengembangan produk. Pengembangan produk adalah strategi untuk produk baru yang meliputi produk orisinil, produk yang disempurnakan, produk yang dimodifikasi, dan merek baru yang dikembangkan melalui usaha riset dan pengembangan. Artinya pengembangan produk itu bisa dimulai dari yang belum ada di pasaran, kemudian kita membuat satu produk baru, itu kita sebut dengan pengembangan produk, atau bisa produk yang sudah ada kemudian kita sempurnakan atau kita tambahkan modifikasi ya, atau kita buat suatu merek baru yang lebih produknya tetap itu juga tapi dirubah mereknya gitu ya, mereknya yang dirubah sedikit-sedikit yang lebih lebih berkesan atau apa mereknya. Nah, tentu saja pengembangan itu tidak datang mimpi ya, tapi harus ada riset atau kegiatan-kegiatan riset gitu ya. Kemudian definisi berikutnya bisa saja bahwa pengembangan produk itu adalah strategi untuk pertumbuhan perusahaan dengan menawarkan produk yang dimodifikasi atau produk baru ke segmen pasar yang ada. Oke, segmen pasarnya sama. Yang ada sekarang pengembangan konsep produk menjadi produk fisik dalam upaya memastikan bahwa ide produk bisa diubah menjadi produk yang bisa diwujudkan secara efektif. Jadi artinya untuk definisi yang kedua itu hampir sama sih sebenarnya. Jadi merubah sedikit produk yang ada pada segmen pasar yang sama supaya produk itu terus tetap dikenal gitu ya. Hampir sama definisi 1 dan 2. Oke ya.
Ini masih ternyata banyak definisi ya. Ada juga definisi lain bahwa pengembangan produk itu adalah proses pencarian gagasan untuk barang baru yang baru tadi dan mengkonversinya ke dalam tambahan lini produk yang berhasil secara komersial. Pencarian produk baru didasarkan pada asumsi bahwa para pelanggan menginginkan unsur-unsur baru dan pengenalan produk baru akan membantu mencapai tujuan perusahaan. Mungkin diubah sedikit-sedikit fiturnya produk tersebut atau ditambah beberapa bahan yang lain sehingga produk tersebut menjadi lebih bermutu atau lebih disukai oleh pasar, oleh konsumen. Kemudian definisi lainnya bahwa pengembangan produk adalah semua kegiatan yang dilakukan oleh pabrikan atau produsen dalam menentukan dan mengembangkan produknya, memperbaiki produk lama, memperbanyak kegunaan dari produk yang sudah ada, dan mengurangi biaya produksi dan biaya pembungkus. Misalnya, ya. Bisa saja pengembangan produk itu dilakukan hanya kemasannya, misalkan yang dulu kemasannya kemasan daun pisang, sekarang dirubah menjadi kemasan kertas, atau yang dulu kertas dirubah kemasannya menjadi kemasan plastik. Plastik dirubah, sekarang kemasannya dirubah menjadi kemasan aluminium. Nah, itu juga kita sebut dengan pengembangan produk. Jadi pengembangan produk itu sangat luas, mulai dari formulasinya sampai ke nanti ke teknik pemasannya, itu kita sebut dengan pengembangan produk. Jadi pengembangan produk adalah strategi dan proses yang dilakukan untuk memperbaiki produk lama atau memperbanyak kegunaan produk ke segmen pasar yang ada dengan asumsi pelanggan menginginkan unsur-unsur baru mengenai produk. Seperti yang Bapak infokan di MIHP dulu, bahwa produk yang bernilai tambah itu adalah produk yang berorientasi kepada pasar atau kepada konsumen. Nah, konsumen kalau produk THP itu produk untuk hasil perdagangan kebanyakan produk pangan ya. Jadi dikonsumsi oleh manusia. Nah, manusia itu keinginannya selalu berubah-ubah setiap saat tergantung dari lingkungan yang ada gitu kan. Kalau dulu pinginnya produk misalkan produk terasi dulu, sekarang pinginnya itu masyarakat produk terasi yang bentuknya bubuk. Kenapa? Biar mudah diaplikasikan. Kalau dulu kan masih bentuk padatan. Nah, lama-kelamaan bentuk bubuk. Kemudian kemasannya sudah dikemasan satu kali pakai saset gitu kan ya. Nah, itu salah satu contoh pengembangan produk dari unsur segmennya sama, segmen dijualnya di warung-warung gitu kan ya. Cuman sudah berubah, yang dulu kemasannya bentuk daun, sekarang kemasannya sudah bentuk plastik gitu, dan sudah dulu bentuknya padat, maksudnya gelondongan dan dalam tanda kutip, sekarang sudah bentuk serbuk dan segala macamnya. Yang dulu mungkin dijualnya dalam bentuk gelondongan, sekarang sudah cukup satu kali masak, satu kali ya mungkin beberapa gram lah gitu. Nah, kira-kira itu cerita dari definisi pengembangan produk ya. Apa tujuannya? Tadi kan sudah dijelaskan, tapi ini lebih dirinci lagi ya. Apa tujuan pengembangan produk? Satu, untuk memenuhi kebutuhan baru dan memperkuat reputasi perusahaan sebagai investor, yaitu dengan menawarkan produk yang lebih baru dari produk sebelumnya. Selain itu juga mempertahankan daya saing terhadap produk yang sudah ada, yaitu dengan jalan menawarkan produk yang dapat memberikan jenis kepuasan yang baru. Bentuknya bisa bertambah terhadap lini produk yang sudah ada maupun revisi terhadap produk yang telah ada. Oke ya. Jadi kalau itu tujuan pertama, ini hampir maksud saya itu orientasinya orientasi konsumen. Jadi mengikuti selera konsumen. Nah, itu tujuannya untuk memenuhi selera konsumen. Itu tujuan daripada pengembangan produk. Yang kedua, untuk memenuhi keinginan konsumen. Nah, sama ini lebih centrek lagi ya. Untuk memenuhi keinginan konsumen, menambah omset penjualan, mendayagunakan sumber-sumber produksi, memenangkan persaingan. Nah, itu jadi tujuan pengembangan untuk memenangkan persaingan. Kemudian meningkatkan keuntungan dengan pemakaian bahan yang sama, mendayagunakan sisa-sisa bahan ini supaya lebih efektif mungkin. Mencegah kebosanan konsumen dan menyederhanakan produk pembungkus. Nah, itu ya. Kemudian tujuan berikutnya adalah untuk memberikan nilai maksimal bagi konsumen, memenangkan persaingan perusahaan dengan membeli
produk yang inovatif, produk yang dimodifikasi serta mempunyai nilai-nilai yang tinggi, baik dalam desain warna, ukuran, kemasan, nutrisi merek dan ciri-ciri lain. Nah, oke ya. Nah, itu tujuan daripada pengembangan produk. Jadi kalau kita lihat graf ininya, nah seperti ini. Jadi perusahaan itu kan semua perusahaan itu pasti tujuannya untung dan produk yang dijual itu terus banyak gitu kan, pertumbuhan tinggi. Maksudnya produk yang dia produksi itu kalau bisa setiap tahunnya meningkat terus gitu, terjualnya banyak gitu. Nah, agar tujuan ini tercapai, maka harus ada proses pengembangan produk. Nah, jadi ini harus ada pengembangan produk. Nah, jadi pengembangan produk itu bisa untuk keuntungan yang tinggi dan juga supaya produk itu terus ada sampai sepanjang masa atau eksistensinya atau keberadaannya itu terus ada gitu, terus berlanjut. Nah, jadi itulah pengembangan produk itu ya, bisa dua mata uang. Pertama untuk keuntungan perusahaan, yang kedua memang untuk bahwa produk itu tetap dikenal sepanjang saat gitu ya. Nah, sekarang Bapak ingin tahu nih, boleh bukan, tadi kan Bapak menceritakan tentang terasi tadi ya, yang salah satunya berubah di bidang kemasannya. Nah, coba kasih contoh teman-teman di keseharian, mana yang produk tersebut, tadi kebalikannya, produk itu dari dulu sampai sekarang masih dikenal dan bahkan lebih terkenal lagi atau lebih dikenal lagi. Kira-kira produk apa? Boleh produk berasal dari non ikan atau apa saja. Kira-kira apa? Bisa ngasih contoh? Prof, Ya. ini saya sedikit bercerita dan sedikit mau tanya sih Prof, soal produk minuman kemasan kayak misalkan Le Mineral dan Aqua Prof. Itu kan dari dulu ya Prof, hanya jualnya itu hanya ya udah minuman air putih gitu Prof. Tapi mereka punya tagline yang emang benar-benar bisa ditangkap sama masyarakat dan bisa bisa dikenal gitu. Kalau misalkan itu sebagai minuman, contohnya itu seperti kayak laminar, yaitu ada manis-manisnya. Nah, itu termasuk dari pengembangan produk nggak, Prof? Kalau misalkan menanamkan tagline yang bisa diingat oleh masyarakat gitu, Prof. Iya, itu termasuk contoh pengembangan produk. Dia mungkin pengembangannya mulai dari rasa, mulai dari tadi template tadi gitu, supaya lebih terpatri. Mungkin satu saat template itu akan mulai menurun, makanya dia bikin lagi slogan baru. Oh, seperti Oke, itu, Mas. ya itu dari produk minuman. Ada lagi produk yang lain? Sarimi. Ya, silakan. Sarimi biasanya, Pak. Hah? Produk mie gitu, Pak. Oh, mie ya, apa? Coba diceritakan, dinarasikan. Produk mie gimana tuh? Mie-nya dulu begini, sekarang begini-begini gitu. Nah, coba. Ya, Iya. sekarang tuh jadi makin banyak rasanya gitu, Prof. Makin banyak ragam rasanya. Oke, ya betul ya. Yang dulu mungkin mie-nya masih dulu waktu zaman Bapak itu kita susah membuat mie langsung pakai air panas. Tadi masih digodok dulu maksudnya mie instan. Kalau dulu belum dikenal mie instan, sekarang udah dikenal mie instan. Kemudian mie instan juga macam-macam tuh rasanya. Ada yang bawang, ada yang soto atau apa gitu ya. Oke, ya. Oke, itu contoh-contoh pengembangan produk yang berhasil. Nah, jadi pengembangan produk itu dapat dilakukan. Jadi pengembangan produk itu dapat dilakukan dari bahan baku dalam pembuatannya atau formulasinya yang kita rubah-rubah. Oke ya. Jadi pengembangan produk dapat dilakukan dari berbagai cara. Bisa dari bahan baku, bisa dari proses pembuatannya. Yang dulu misalkan tidak menggunakan panci presto, sekarang menggunakan panci presto misalkan. Ya, boleh dari proses pembuatannya. Boleh dari bentuk dan ukuran partikel produk akhir. Boleh dari desain kemasan produk. Boleh dari pemasarannya atau dari semua
mungkin bergabung, misalkan dari bahan baku dia rubah, dari pemasaran dia rubah, itu lebih bagus lagi. Oke, tapi oke ya. Bisa dari berbagai macam cara untuk melakukan proses pengembangan produk. Apa motivasinya? Kan orang itu melakukan sesuatu harus ada motivasi ya. Begitu juga perusahaan. Apa motivasi? Jadi motivasi untuk dalam pengembangan produk satu, penggantian atau peremajaan produk yang telah menurun omset penjualannya. Jadi itu menjadi motivasi. Jadi nanti kalau teman-teman berusaha dalam bidang makanan, oh ini kok produk saya semakin lama kok omsetnya atau penjualannya menurun. Nah, itu harus ada dilakukan pengembangan tuh. Itu motivasinya ke sana. Kemudian yang kedua, tanggapan atas tren yang ada di konsumen. Nah, contoh misalkan sekarang tuh konsumen itu trennya sudah berubah. Yang dulu pinginnya, jadi sekarang tuh konsumen tuh pingin lebih cepat, kalau makan sesuatu tuh pingin cepat gitu. Nah, makanya coba dibuatlah satu produk yang instan gitu. Karena konsumen itu sekarang trennya misalkan banyak bekerja di luar rumah, ibu-ibu banyak juga ibu-ibu rumah tangga itu juga selain jadi ibu rumah tangga juga bekerja, sehingga membutuhkan waktu yang cepat untuk memasak atau apa. Nah, itu kan trennya. Atau tren gaya anak muda, misalkan tingkat kepedasan yang berubah, yang ada level-levelnya gitu ya. Oke, berikutnya motivasinya apa? Karena adanya kompetitor. Jadi kompetitor itu atau pesaing itu, produk pesaing kita itu ada sedikit perubahan. Nah, makanya kita harus berubah lebih baik juga gitu ya. Jadi ada tanggapan dari kompetitor. Atau ada teknologi baru. Nah, contoh yang tadi Bapak katakan ini misalkan ada cara memasak menggunakan panci yang bertekanan, itu kan teknologi baru. Nah, makanya kita coba untuk memanfaatkan teknologi yang sudah ada, yang baru itu. Kemudian ada perluasan pasar, kita ingin menambah pasar. Kemudian tadi reposisi produk yang ada, maksudnya tadi produk sudah mulai menurun, nah itu namanya reposisi. Kemudian mengisi kebutuhan yang teridentifikasi, seperti tadi contoh konsumen sekarang kita mengidentifikasi bahwa konsumen anak muda itu tadi level kepedasan sangat berdampak terhadap kesukaan abon misalkan. Nah, itu karena kebutuhan itu kita lakukan proses pengembangan. Nah, kira-kira itulah ruang lingkup ya, kira-kira itulah definisi dan ruang lingkup tentang pengembangan produk. Ya. Kemudian kita akan coba untuk membuat materi apa saja yang ingin disampaikan. Itu kan masih pengantar ya. Ruang lingkupnya seperti itu. Nah, materi apa yang ingin saya sampaikan dalam perkuliahan selama 16 ini, 16 pertemuan. Nah, jadi teman-teman dalam 16 pertemuan ini ada 2 dosen yang ingin mengajar, yaitu saya dengan Ibu Erna. Nah, nanti saya itu mengajarnya sampai di UTS 8 pertemuan. Nah, nanti saya minggu depan akan mendiskusikan tentang sistematika pengembangan produk. Kemudian minggu kedua pengembangan ide produk. Nah, nanti saudara ke lapangan tuh. Jadi nanti Sigit dibagi kelompok, satu kelompok isinya 5 orang ya. Jadi kuliah lapangan ke-1, kuliah lapangan kedua, baru saudara presentasi. Ya. Nah, begitulah kira-kira nanti berikutnya Bu Erna masuk screening ide produk. Kemudian konsep, profil dan spesifikasi desain produk. Kemudian pengembangan prototipe produk. Kemudian peran konsumen dalam pengembangan produk. Tren pengembangan produk. Perlindungan hukum produk baru, evaluasi pasar dalam pengembangan produk. Nah, kira-kira begitu materi-materi yang akan disampaikan pada mata kuliah pengembangan produk. Jadi untuk mata kuliah untuk kegiatan yang saya lakukan dengan teman-teman itu nanti saudara dibagi menjadi beberapa kelompok ya, jadi kalau misalkan kelas ini ada 45, berarti ada 9 kelompok. Kan satu kelompok ada 5 orang.
Nah, saudara nanti ke lapangan, apa yang harus saudara lakukan ke lapangan itu, nanti itu menceritakan tentang, misalkan gini, nanti kita bagi-bagi kelompoknya, yang misalkan kelompok satu mengamati atau mengobservasi ikan jambal roti misalkan. Nah, nanti saudara fokus ke jambal roti, seperti apa pengembangan yang terjadi pada produk jambal roti. Nah, kemudian yang kedua nanti Bapak tentukan misalkan ke abon, kemudian nanti terasi, nanti saya minta dulu ke Sigit, mudah-mudahan paling lambat besok lah mengirimkan kelompoknya. Nanti Bapak tentukan kelompok satu fokus kepada pengembangan produk apa, kelompok dua apa, di sekitar, maksudnya di Pangandaran saja. Di Pangandaran itu kan ada cara yang paling mudah ya pergi ke pasar. Habis itu setelah pergi ke pasar, telusuri kira siapa produk, maksudnya ambil salah satu, misalkan telusuri ke yang membuatnya, mudah-mudahan yang membuatnya ada di Pangandaran. Kalau bisa yang ada di Pangandaran sih yang intinya perusahaannya. Nah, nanti saudara berkunjung ke perusahaan itu atau ke unit pengolahan itu dengan ke pemiliknya, pengembangan apa yang dilakukan gitu. Jadi ada observasi lapangan. Nah, observasi lapangan itu nanti di cross check kepada si pemilik. Nah, wawancara nanti. Nah, apa yang dia sudah lakukan, gimana ceritanya, masa lalunya seperti apa gitu kan ya. Terus ide-idenya datangnya dari mana gitu ya. Nah, kira-kira begitu ke lapangan itu cukuplah 2 minggu kata saya. Kalau bisa sih nanti gambar-gambarnya sangat penting gitu ya. Gambar-gambar, misalkan yang dulu produknya begini, sekarang sudah begini. Nah, jadi nanti ada fakta-fakta gambar atau dokumentasi foto nanti ya, untuk menunjukkan bahwa produk itu berkembang gitu. Ada perubahan pada produk itu gitu ya, ada perubahan pada produk itu. Jadi kita cari yang berkembang gitu, Pak. Nah, bagi pengusaha yang berhasil melakukan pengembangan produk, dia terus berlanjut usahanya gitu kan ya, gitu. Nah, kira-kira itu sedikit tentang teknis pembelajaran dengan saya. Kalau dengan Bu Erna nanti ya dengan Bu Erna. Oke, ada pertanyaan? Saya stop ya. Saya stop share-nya.